Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sumber pembiayaan pembangunan konvensional APBD. Kenalkan, saya Fadia Kamila, NPM 99. Buat teman-teman saya, Pamudia Alif, NPM 126, Arum Ayu Febrianti, NPM 135, dan Nafina Husna, NPM 140. Pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan, dan yang terakhir adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran. Konsep dasar APBD. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penguasaan keuangan daerah. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah itu terdapat pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya adalah landasan peraturan perundangan APBD. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah Pasal 25. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 4. Yang ketiga adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan APBD. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan APBD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 menyebutkan bahwa APBD harus memperhatikan yang pertama, partisipasi masyarakat, di mana dalam penyusunan APBD, masyarakat di suatu daerah harus dilibatkan agar APBD bisa tepat sasaran dan masyarakat harus mengetahui hak serta kewajibannya dalam penyusunan APBD tersebut. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Anggaran APBD yang disusun harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini untuk menghindari penyelewengan dan agar APBD tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah disiplin anggaran. Dalam penyusunan APBD, pendapatan yang direncanakan harus rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan juga harus sesuai dengan batas belanja sesuai peraturan yang berlaku. APBD tersebut juga harus didukung dengan adanya kepastian tersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya. Selanjutnya adalah prinsip keadilan anggaran, di mana pajak daerah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Kemudian dalam pembelanjaannya harus juga mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal, yaitu secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah prinsip taat asas, di mana dalam perencanaan APBD harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada struktur atau bentuk pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah yang berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lain-lain yang sah. Kemudian ada dana perimbangan yang terdiri dari alokasi umum, alokasi khusus, dan bagi hasil. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan lain-lain. Nah, untuk belanja daerah itu dapat diklasifikasikan menjadi belanja menurut urusan wajib, belanja menurut urusan pilihan, dan belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, serta jenis belanja. Nah, jenis belanja ini ada dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Kemudian yang terakhir yaitu pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk tahap penyusunan APBD ada 5. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja. Nah, yang kedua penyusunan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang keempat yaitu penyiapan Raperda APBD dan yang terakhir yaitu penetapan APBD. Kemudian untuk tahap penyusunan APBD berdasarkan periodenya dapat dilihat pada tabel berikut. Terdiri dari aktivitas. Aktivitas ini merupakan kegiatan rencana tahap dalam penyusunan APBD. Yang kemudian ada pelaksana. Pelaksana ini merupakan suatu lembaga atau tim yang melaksanakan dari kegiatan aktivitas yang telah direncanakan tadi. Kemudian waktu yaitu jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagian E, permasalahan umum dalam penyusunan APBD. Yang pertama, APBN atau APBD selalu didesain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif. Yang kedua, desain APBN atau APBD hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi atau anggaran. Yang ketiga, asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan sosial seperti aspek ketimpangan pendapatan. Yang keempat, besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Yang kelima, amanah undang-undang tidak semuanya dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir, penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Selanjutnya, permasalahan dalam proses penyusunan APBD, yaitu ada 4. Yang pertama, waktu penyusunan yang lamban. Yang kedua, persoalan anggaran yang tekor atau defisit anggaran klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Yang ketiga, minimnya semangat efisiensi. Yang keempat adalah kurangnya berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik. Terus solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD, yaitu perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipasi. Yang kedua, perlu dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Yang ketiga, perlu penguatan kapasitas dan komitmen baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD. Dan yang terakhir adalah pemberian sanksi sesuai aturan yang lebih spesifik. Nah, ini adalah contoh kasus di Indonesia, permasalahan yang terjadi di sini adalah di Provinsi Riau. Salah satunya adalah mengenai penyerapan anggaran. Masalah penyerapan anggaran yang tidak mencapai target selalu terulang tiap tahunnya. Oleh karena itu, optimalisasi manajemen keuangan daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan volume APBD semata, sebab peran pemerintah daerah melalui APBD saja tidak akan mampu mengatasi semua permasalahan daerah. Untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran, maka upaya yang kami gagas berdasarkan diskusi kelompok, yaitu dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pegawai dalam hal penyusunan anggaran. Yang kedua, pengelolaan atau penggunaan anggaran agar melaksanakan tugasnya secara maksimal. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam menjalankan fungsinya. Yang keempat, penyempurnaan administrasi agar sistem dan prosedur mampu memaksimalkan kinerja organisasi dan membuat kebijakan yang sinergisitas dengan pihak lain dan selanjutnya dapat meningkatkan pencapaian program kegiatan yang telah ditetapkan serta memberikan reward dan punishment untuk mendorong, mengarahkan, dan menekan kinerja. Untuk itu, organisasi dituntut untuk memberikan kepastian reward yang jelas dan wajar serta ketegasan dalam memberikan sanksi harus dimiliki oleh setiap organisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.